Kalau kamu minta tolong Megawati dipanggil, terus nggak bisa, bagaimana? Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Rupanya kubu 02 atau Otto sebagai kuasa hukum, sebagai pengacara dari 02 begitu kan ya. Tim hukum Prabowo Gibran minta Megawati dipanggil ke MK begitu kan. Ada apa begitu kan? Apa urusan 01, apa urusan 02 memanggil Ibu Megawati? Apa urusannya begitu? Karena pada kenyataannya secara rasionalitas Ibu Megawati tidak terlibat ya dalam nuansa-nuansa pemilu cawi-cawi yang kuat. Dia bukan pemerintahan, bukan berada dalam pemerintahan, dia bukan penyelenggara pemilu. Sejelas secara rasionalitas apa? Ya, kapasitasnya Ibu Megawati dipanggil ke Mahkamah Konstitusi untuk apa? Dalam sidang apa, dalam bukti apa dan sebagainya begitu kan. Nah, omongan-omongan si Otto ini menurut saya pribadi agak jauh di situ begitu kan. Karena mereka tidak terlibat dalam nuansa-nuansa pemerintahan seorang Jokowi di situ begitu. Justru seperti Bawaslu, KPU, menteri-menteri mereka, kalau mereka dihadirkan jelas ada nuansa-nuansa rasionalitas ya. Ada nuansa-nuansa ya, ada keterkaitan di situ begitu kan. Masa seorang menteri ya lalu kemudian didatangkan di Mahkamah Konstitusi begitu kan ya. Terus kemudian mereka untuk jadi saksi misalnya atau diminta keterangan dan sebagainya, masa keberatan dan sebagainya begitu. Nah tiba-tiba dia membandingkan Bu Megawati saja dipanggil ke Mahkamah Konstitusi. Apa? Ya maksudnya urusannya apa dengan Ibu Megawati begitu kan? Dia bukan menteri Jokowi, dia bukan ada dalam pemerintahan dan sebagainya. Jadi kalau misalnya Ibu Megawati misalnya mau dipanggil ya untuk datang ke Mahkamah Konstitusi, mending seorang Jokowi juga begitu kan. Kan begitu logikanya. Ibu Megawati dipanggil, ya Jokowi juga dipanggil. Itu fair di situ begitu kan. Dan satu sisi apa kepentingan ini semua begitu kan. Kalau cawi-cawi kan masuk akal ya. Ya kalau seorang Jokowi dipanggil ke MK kan masuk akal. Cawi-cawinya kan begitu kuat di situ begitu. Kalau Ibu Megawati apa begitu kan. Sebagai ketua umum partai ya, mereka tidak masuk dalam dalam pemerintahan ya, jabatan mereka begitu kan. Jadi pada intinya kalau menurut saya pribadi langkah itu menurut saya langkah yang aneh begitu kan ya. Karena Ibu Megawati dipanggil justru yang tidak ada keterlibatan dalam nuansa pemilu begitu kan. Maka mereka juga tersinggung katanya begitu kan ketika mereka memaparkan bukti-bukti yang ada. Kenapa kok menjadi tersinggung semua begitu kan, aneh begitu. Pada kenyataannya ya kita lihat saja sebuah realitas ya, masyarakat yang akan menilai ini semua begitu kan ya. Bahkan ya satu sisi kalau menurut saya pribadi ya kita datang saja begitu kan apa yang sebenarnya terjadi. Kalau fakta integritas yang kemudian dipermasalahkan ya silakan bantah kepada 03 begitu kan. Bantah di situ begitu. Secara tidak langsung artinya apa? Artinya bahwa kita tunjukkan bukti-bukti yang ada saja di Mahkamah Konstitusi. Apa yang sebenarnya terjadi begitu kan. Jangan-jangan semuanya itu adalah melakukan kecurangan, dan itu pertanyaan dari kita begitu. Jangan-jangan semuanya melakukan kecurangan. Nah inilah yang kemudian diantisipasi bahwa ya yang namanya dugaan-dugaan itu muncul, spekulasi sana sini begitu kan. Apakah mereka ASN, apakah mereka yang lain, netralitas, apakah dipertanyakan seperti itu begitu. Jadi saya kira satu sisi ya silakan kalau Ibu Megawati mau didatangkan sekalian Pak Jokowi didatangkan begitu kan, diminta keterangan, apa salahnya kan? Secara logika kan seperti itu begitu. Maka saya katakan sejak awal ya bahwa yang namanya pemilu kita kan tidak tahu begitu kan. Dalam artian bahwa strategi-strategi mereka, karena mereka yang tahu semuanya begitu. Maka kalau bukti-bukti yang ada sudah ada ketersinggungan mereka ya silakan begitu kan ya, kita ungkapkan kepada publik, ungkapkan kepada Mahkamah Konstitusi di situ begitu. Dalam artian bahwa kita tahu bahwa yang namanya politik di Indonesia itu kan rentan sekali pada kecurangan-kecurangan yang ada selama ini begitu kan. Bisa saja saya katakan sejak awal bahwa ada nuansa-nuansa yang bersifat
politis dan sebagainya bisa saja terjadi begitu. Jangan-jangan semuanya melakukan melakukan kecurangan. Nah, itu yang paling rentan sekali. Bagi kami adalah soal siapa yang menang, soal siapa yang kalah, saya tidak menjadi masalah. Yang penting saya benar-benar sebagai rakyat Indonesia itu mengawal pemilu dengan adil begitu kan. Dan sekarang kita lihat saja pemilu adil di situ begitu kan mencerminkan ya integritas pemilu kita, bangsa kita ya kepada masa depan. Tapi begitu pula sebaliknya begitu. Bagaimana langkah ke depan ini begitu kan? Ya, silakan kalau Ibu Megawati mau mau dipanggil ya silakan begitu kan. Ini malah menurut saya pribadi bagus di situ begitu. Kenapa? Karena nampaknya sekarang ini kalau mereka dipanggil begitu maka Jokowi juga harus dipanggil. Kira-kira seperti itu kan logikanya. Maka saya katakan sejak awal, wah ini gimana kalau semuanya dipanggil, pada intinya adalah masyarakat Indonesia kan bisa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi begitu kan. Maka dengan langkah ini, dengan langkah sebuah realitas ini begitu kan, masyarakat harus benar-benar paham situasi politik yang saat ini tidak menentu begitu. Kadang ke sana, kadang ke sini dan sebagainya. Tetapi itulah politik kita begitu kan. Maka dengan adanya seperti ini masyarakat bisa melihat begitu kan apa yang sebenarnya tuntutan-tuntutan itu akan menjadi atau dikabulkan begitu. Apakah seorang Megawati nantinya bisa begitu? Mari kita baca ini. Balas kubu 01 dan 03 tim hukum Prabowo Gibran minta Megawati dipanggil ke MK. Wakil Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran Otto Hasibuan menanggapi kubu 01 dan 03 yang meminta hakim ya Mahkamah Konstitusi menghadirkan sejumlah menteri Presiden Joko Widodo dalam sidang gugatan perselisihan hasil pemilihan umum PHPU Pilpres 2024. Otto mengatakan semestinya pemanggilan sejumlah menteri itu tidak terjadi karena pemohonan yang harus bisa membuktikan apa yang selama ini dituduhkan, yakni soal adanya kecurangan terstruktur, sistematis dan masif. Nah, wajar dong siapa yang terlibat bansos di dalamnya begitu kan, anggaran-anggaran bagaimana itu kan seharusnya menurut saya pribadi hal yang biasa untuk seorang menteri diminta keterangan begitu sebagai sebagai tambahan ya, sebagai saksi di situ begitu. Namun Otto mengembalikan semua itu kepada keputusan hakim. Ia pun tak masalah jika akhirnya sejumlah menteri dipanggil di persidangan jika dirasa perlu. Maka adapun permintaan pemanggilan 4 menteri itu mulainya disampaikan oleh kubu 01 dalam sidang lanjutan gugatan PHPU. Adapun ya keempat menteri itu ada Sri Mulyani, ada Menteri Risma hari ini, ada Menteri Zulkifli Hasan dan ada Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga. Kemudian 03 juga sepakat jika sejumlah menteri Jokowi dipanggil ke persidangan, setidaknya ada 2 menteri yang dipanggil yakni Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Risma hari ini. Ya diminta keterangan di situ. Bagaimana cawe-cawenya seorang presiden ya dengan nuansa-nuansa dianggap sebagai politis dan sebagainya, ya kita hadirkan di situ biar menjawab keraguan yang ada di masyarakat hari ini. Biar menjawab, biar terbantahkan apa yang selama ini kita lihat begitu kan. Karena nanti di persidangan ya bukti mungkin sudah akan diminta dan sebagainya, keterangan akan diminta dan sebagainya untuk menjawab keraguan-keraguan yang selama ini menjadi spekulasi di masyarakat. Saya tidak ada kepentingan apa-apa, tidak mendukung siapa-siapa, tapi pada kenyataannya mari kawal pemilu ini dengan jujur dan adil di situ begitu kan. Ya, yang saya katakan tadi jangan-jangan semuanya curang begitu kan. Oke, ya mungkin itu yang kami sampaikan. Ya, tonton terus channel Hot dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Hot dari Podcast Rakyat ini.